Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Puspita Indanda dengan NIM 235. Perkenalkan, nama saya Nabila Diva Ramadan dengan NIM 524. Dan saya Delinda Amna Purniawan dengan NIM akhir 237. Penjelasan pertama yaitu analisis risiko legal dan strategi mitigasi PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia merupakan maskapai nasional yang berdiri sejak 1949 dan berperan strategis dalam mobilitas serta logistik nasional. Memasuki tahun 2020, Garuda menghadapi krisis keuangan berat akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan penumpang drastis. Sementara beban kontrak sewa pesawat tetap tinggi sehingga total untuk perusahaan membengkak sehingga lebih dari 142 triliun. Untuk menyelamatkan kondisi keuangannya, Garuda melakukan restrukturisasi melalui skema debit to equity swap, yaitu konversi sebagai utang menjadi saham yang bertujuan memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan likuiditas, bukan sebagai bentuk akuisisi. Dalam hubungan hukum perbankan, restrukturisasi ini dilakukan dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian melalui perpanjangan tenor, penyesuaian bunga, serta pengawasan ketat dari pihak bank agar risiko gagal bayar dan dampak sistematik dapat diminimalkan. Selanjutnya, analisis hukum perbankan. Garuda Indonesia menjalin hubungan hukum dengan perbankan sebagai debitur yang wajib tunduk pada prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Dalam kondisi krisis keuangan, bank-bank himbara memberikan restrukturisasi kredit berupa perpanjangan tenor, penyesuaian bunga, serta konversi sebagai utang menjadi saham melalui skema debit to equity swap. Langkah ini bukan merupakan akuisisi, melainkan strategi menyelamatkan neraca perusahaan agar tetap liquid dan terhindar dari risiko gagal bayar, dengan konsekuensi meningkatnya pengawasan bank terhadap arus kas dan kepatuhan manajemen. Selanjutnya, analisis hukum kepalitan dan PKPU. Dalam kondisi krisis keuangan, Garuda Indonesia berada pada resiko pilot karena memenuhi unsur kepalitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu memiliki lebih dari 2 kreditur dan terdapat utang jatuh tempo yang tidak dapat dibayar. Untuk menghindari likuidasi aset dan penghentian operasional, Garuda memilih menempuh mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang yang memberikan perlindungan moratorium serta ruang negosiasi kolektif dengan kreditur. Melalui proses PKPU, Garuda menyusun proposal perdamaian yang disetujui lebih dari 95% kreditur dan disahkan oleh pengadilan melalui homologasi, sehingga perusahaan berhasil diselamatkan dari pilot dengan komitmen pembayaran jangka panjang. Selanjutnya, analisis hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Sebagai market leader di industri penerbangan nasional, Garuda Indonesia memiliki posisi dominan yang secara hukum tidak dilarang namun tetap diawasi agar tidak disalahgunakan. Dalam masa pemulihan keuangan, Garuda dikenai sanksi oleh KPPU atas dugaan praktik kartel dan penetapan harga tiket yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini menunjukkan bahwa upaya efisiensi dan penyelamatan perusahaan tidak boleh dilakukan dengan cara mengendalikan harga pasar atau konsumen, sehingga strategi pemulihan Garuda tetap berbasis mekanisme pasar yang sehat dan patuh pada hukum persaingan usaha. Kemudian ada analisis sintesis dan rekomendasi manajemen, di mana krisis Garuda Indonesia memperlihatkan bahwa perusahaan dengan dampak sistemik menghadapi risiko finansial sekaligus risiko hukum lintas sektor, mulai dari perbankan, kepailitan, hingga persaingan usaha. PKPU terbukti menjadi strategi penyelamatan perusahaan yang lebih efektif dibanding pilot langsung, sementara debt to equity swap berfungsi sebagai transformasi permodalan bukan akuisisi. Ke depan, manajemen disarankan melakukan mitigasi hukum secara dini, menyusun proposal perdamaian berbasis arus kas yang realistis, menerapkan efisiensi internal tanpa melanggar hukum persaingan, serta melakukan monitoring kepatuhan secara ketat agar terhindar dari risiko pilot otomatis. Dan yang terakhir ada analisis manajemen.
Keputusan Garuda Indonesia menempuh mekanisme PKPU menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki nilai ekonomi dan prospek pemulihan sehingga lebih tepat diselamatkan daripada dilikuidasi. Dari sudut pandang manajemen, PKPU menjadi strategi penyelamatan perusahaan yang memungkinkan operasional tetap berjalan sambil dilakukan restrukturisasi kewajiban secara kolektif dengan kreditur. Namun, strategi ini menuntut manajemen untuk menyusun proyeksi arus kas yang realistis, menjaga efisiensi operasional, serta mematuhi seluruh isi proposal perdamaian karena setiap kegagalan pembayaran akan langsung berakibat pada pailit otomatis. Sekian penyampaian materi dari kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi